Hop gengs. Dekade 90-an hingga 2000-an awal adalah masa kejayaan serial TV barat bergenre kolosal, terutama yang ceritanya diambil dari kisah-kisah Yunani kuno, kayak Xena Warrior Princess hingga Hercules The Legendary Journeys. Itu udah 2 dekade yang lalu ya. Terus gimana kabar pemerannya sekarang? Aku udah ngumpulin infonya di video kali ini loh gengs. Jadi buat kamu yang penasaran yuk langsung aja disimak. Selamat datang di Film Populer. Untuk memulai video kali ini kita bakal bahas soal Xena Warrior Princess. Jadi ini tuh sebenarnya serial asal New Zealand yang ceritanya soal kesatria cewek bernama Xena dan pengen tobat setelah ngabisin nyawa banyak orang. Aku sendiri nggak tahu kenapa serial ini bisa terkenal banget ya, padahal posisinya cuma spin-off dari serial TV lain yang berjudul Hercules The Legendary Journeys. Mau dibilang karena pemeran utamanya punya nama besar? Kayaknya nggak juga. Soalnya sang pemeran utama Lucy Lawless waktu itu baru main di 4 film sebelum akhirnya tampil sebagai Xena. Itu pun filmnya nggak terkenal-terkenal amat. Ya emang sih dari segi penampilan Mbak Lucy ini lumayan kece. Dia waktu itu udah nikah ya padahal, tapi penampilannya masih kayak gadis. Dan setelah menikah untuk kedua kalinya pun dengan Rob Tappert, produser eksekutifnya di serial Xena. Penampakannya nggak banyak berubah. Emang sih, itu pada akhirnya gak menjamin karirnya di layar lebar. Karena sampai sekarang penampilannya di film box office yang aku tahu cuma sebagai cameo cewek punk di Spider-Man garapan Sam Raimi. Dan sebagai pengisi suara karakter Nancuk dalam sequel dari animasi Minions The Rise of Gru yang bakal tayang tahun ini. Cuman meski kayak gitu, Mbak Lucy tetap dapat peran bagus kok di beberapa serial TV. Kayak perannya sebagai Lucretia di beberapa episode Spartacus, sama sebagai Isabel Hartley di Agent of S.H.I.E.L.D. Sementara lawan main dari Mbak Lucy, Rene O'Connor memerankan karakter Gabriel di serial Xena. Nasibnya sedikit lebih baik di layar lebar, karena setelah penampilannya sebagai penyair terkenal, ini penyiar apa penyiar sih? Sekaligus jadi pejuang terampil dari Amazon yang jadi pendampingnya Xena dalam serial itu. Aktris asal Amerika ini akhirnya lebih banyak ambil peran di belakang layar sebagai produser eksekutif, sutradara, dan penulis naskah dalam beberapa film. Dari segi penampilan, Mbak Rene emang udah banyak berubah, jadi beneran kayak ibu-ibu sih. Tapi aku yakin, itu bukan alasan dia pindah ke posisi di balik layar. Mungkin karena emang udah passion aja kali. Ya, penampilan 2 pemeran untuk serial ini, Xena dan Gabriel, emang udah banyak perubahan. Tapi lucunya, penampilan musuh utamanya, Callisto, yang diperanin sama Hudson Lake hampir gak berubah sama sekali. Dia masih kayak anak kuliahan loh, padahal umurnya udah 52 tahun dan gak jauh beda dengan 2 rekannya. Mbak Lucy lebih tua setahun, Mbak Rene lebih muda 2 tahun. Mungkin ini gak lepas dari profesi awalnya sebagai model dan profesi terkininya sebagai instruktur yoga. Makanya Mbak Hudson ini tampil awet muda terus. Cuman kalau dari segi karir, di antara para pemeran Xena mungkin yang paling berkembang adalah karakter protagonisnya Julius Caesar yang diperanin sama Karl Urban. Terutama karena selepas penampilannya dari serial Xena, dia dapat banyak peran penting di berbagai film dan serial. Mulai dari Omer di The Lord of the Rings, The Two Towers, and Return of the King. Terus meranin karakter Bones di Star Trek Into Darkness, dan Star Trek Beyond. Lalu jadi Scourge di Thor Ragnarok, dan yang terakhir adalah perannya sebagai Billy Butcher dalam serial superhero The Boys garapan Amazon Prime. Ya ini wajar sih, soalnya aktor berkebangsaan New Zealand ini makin tua penampilannya malah makin sangar. Tapi kalau mau dibandingin dari para cast di serial ini, mungkin Adrienne Wilkinson yang bisa kita bilang paling beruntung. Soalnya pemeran Eve alias anaknya Xena ini punya semua hal yang hanya dimiliki satu oleh tiap cast. Dan tetap kelihatan masih muda meski usianya udah 44 tahun. Dan karir aktingnya terutama di bidang voice acting malah menanjak setelah lepas dari serial Xena. Bayangin aja, dia sempat ngisi suara di beberapa video game seperti Star Wars, The Force Unleashed, Command and Conquer 3, The Sopranos, Road to Respect, dan Death to Rights 2. Terus ngisi suara juga di serial animasi Star Wars The Clone Wars. Amani tampil sebagai Josephine Tully dalam film horor Dreamcatcher.
Selain itu, Mbak Adrin ini sempat jadi penulis sekaligus sutradara dan produser dalam serial dokumenter From the Mouth of Babes, di mana Doi ngelakuin semacam reuni dengan beberapa lawan mainnya di Senna dulu. Oke, sepertinya cukup untuk serial Senna. Kita pindah dulu ke serial TV lain, Hercules The Legend dari Juarez, di mana rumah produksinya Renaissance Pictures adalah studio yang juga menggarap serialnya Senna. Terus produsernya adalah orang yang juga jadi sutradara di film Spider-Man versi Tobey Maguire, Sam Raimi. Dan ceritanya udah jelas soal petualangan Hercules. Lalu gimana dengan pemerannya? Untuk karakter utama posisinya diisi oleh Kevin Sorbo. Orangnya udah lumayan tua sih, sekarang umurnya udah sekitar 60-an. Wow. Tapi jangan salah, waktu muda perawakannya body goals banget untuk standar industri. Atletis terus ganteng, pokoknya suamiable banget dan emang cocok buat jadi Hercules. Cuman setelah perannya di Hercules kelar dan tampil sengganya di belasan judul film layar lebar dan serial TV termasuk Supergirl, dia sempat kena stroke dan penyakit yang namanya aneurisma di bagian bahunya. Sementara tandemnya dalam film Lolaus yang diperanin sama Michael Hurst, selain punya segudang kesibukan sebagai aktor di lusinan film layar lebar setelah kelar di Hercules, ternyata punya kesibukan lain sebagai sutradara sekaligus penulis naskah. Termasuk dalam serial Spartacus yang beberapa dari kamu pasti pernah nonton. Lalu gimana dengan karakter mbaknya Hercules Alkemin yang diperanin sama Elizabeth Hawthorne? Kalau aktris yang umurnya sekarang udah oma-oma ini masih aktif juga sih di dunia hiburan. Dia bahkan sempat tampil sebagai Mrs. McCready dalam The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and The Wardrobe. Masih kuat juga ya, padahal umurnya udah 74 tahun loh. Terus penampilannya juga nggak banyak berubah, cuman nambah uban doang, soalnya waktu main di Hercules umurnya emang udah sekitar 50-an tahun. Beda dengan aktris Tamara Gorski yang meranin karakter Morrigan. Umurnya udah 52 tahun tapi masih kayak umur 20-an. Gak tahu kenapa, tapi cantiknya tuh awet banget. Sama kayak karirnya di dunia hiburan, yang terus-terusan dapat peran penting di berbagai franchise besar. Dan semuanya kebanyakan di produk sinema yang bergenre horor atau thriller. Misalnya sebagai hooker dalam serial Friday 13th, sebelum tampil di Hercules, sama sebagai Lim di Cell 213. Dan di daftar terakhir kita ada pemeran dari karakter antagonis utama Ares yang diperanin sama almarhum Kevin Todd Smith. Gak banyak yang bisa diceritain sebenarnya nih, soalnya aktor yang satu ini setelah kelar dari serial Hercules wafat pada tanggal 15 Februari 2002 karena kecelakaan di lokasi syuting dalam salah satu film bergenre aksi. Sayang banget sih, padahal menurut banyak kritikus, aktor yang satu ini punya potensi karir yang cemerlang di masa depan. Dia bahkan udah dikontrak bareng aktor senior Bruce Willis dalam drama perang bertajuk Tears of the Sun. Cuman sebelum sempat take adegan, Mas Kevin udah keburu wafat. Ya, ajal emang gak ada yang tahu, Pop Gengs.